Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. UGD. Ketika Mika sedang ditangani, Ferdinand mondar-mandir di depan UGD. Waktu terus berlalu, Mika belum juga bisa ditemui. Dokter masih melakukan penanganan khusus. Pria itu tampak khawatir, takut jika kehilangan kembali. Bagaimana Mika? Ferdinand yang duduk lemas kemudian mendongak melihat Sandra yang berdiri dengan lengan yang diperban. Entahlah, dokter belum keluar. Bagaimana denganmu? Tanya Ferdinand, tapi dengan tatapan kosong. Kau benar-benar sudah berubah. Sepertinya kau hanya memikirkan anak itu. Kau tahu, aku juga terluka. Batin Sandra yang merasa kecewa. Aku baik-baik saja, ucap Sandra bohong. Ia kemudian duduk di sebelah Ferdinand. Dia pasti baik-baik saja, sambung Sandra, kemudian menghela nafas panjang. Semoga, jawab Ferdinand lesu. Klek, pintu terbuka. Dokter keluar menjelaskan sedikit masalah, kemudian kembali masuk bersama dokter lain. Selamatkan keponakan saya, dok. Apapun caranya, dokter harus selamatkan Mikaela. Ferdinand yang tegas mendadak tidak berdaya. Setelah apa yang menimpa Mika, ia merasa sakit sekali. Ia tidak sanggup kehilangan lagi untuk kali ini. Merasa Ferdinand sangat terpukul dan syok meskipun kecewa, Sandra pun menenangkan pria tersebut. Ia peluk Ferdinand, tapi sesaat kemudian melepaskan pelukan itu. Tolong jangan muncul lagi di depanku, Ferdinand berbisik, tapi terdengar sangat menusuk. Fer! Sandra tambah sakit hatinya. Kenapa Ferdinand jahat sekali? Tidakkah ia sudah banyak mengalah? Ini nggak adil, ujar Sandra. Ferdinand kemudian menyentuh tangan Sandra, ingin meminta wanita itu untuk memaafkan dirinya. Lebih baik seperti sebelumnya, mereka tidak usah bertemu lagi. Fer, kamu gak boleh kayak gini. Dia hanya keponakan kamu. Usia kalian sangat jauh. Kamu gak mungkin kan menjadikan dia pendamping kamu. Realistik, Fer. Hanya karena anak yang masih labil itu, kamu mengulang kesalahan yang sama. Aku cukup diam, tapi gak dengan ini. Cukup. Maafkan aku, Sandra. Kamu boleh membenciku. Kamu boleh mengutukku. Tapi aku tidak bisa bila hidup tanpa Mikaela. Duar, hati Sandra seperti dicubit kepiting, sakit. Brengsek kamu, Fer. Sandra yang terluka hatinya langsung beranjak. Ia pergi dengan luka yang memenuhi hatinya. Sementara itu, Ferdinand hanya bisa menundukkan wajah sembari mengusapnya dengan kasar. Sudah ia putuskan, ia telah memilih Mikaela. Berjam-jam sudah berlalu, Mika sudah dipindahkan ke ruang VIP. Gadis itu belum sadar, masih pingsan, belum siuman. Hingga malam, Mika belum juga bangun. Ferdinand yang belum pulang sejak pagi hanya duduk di tepi ranjang. Padahal Billy sudah mengantar pakaian ganti, tapi Ferdinand masih memakai baju yang sama. Tuan, makan dulu. Ferdinand mengabaikan seruan Billy. Ia terus saja melamun sambil memegang tangan Mikaela. Tinggalkan aku sendiri. Baik, Tuan. Setelah Billy, sang sekretaris pergi, Ferdinand mulai bicara pada Mika, meskipun gadis itu belum sadar. Mika, bangunlah. Kamu sangat menyukai Om kan? Om tahu. Om paham, bahkan saat pertama kali kamu berani mencium Om tahu Mika, bangunlah. Ferdinand mengusap lembut kening Mika, kemudian menempelkan bibirnya perlahan. Namun gadis itu tidak mau bangun, membuat Ferdinand mencari cara agar Mika mau membuka mata. Pria itu lantas berbisik tepat di telinga Mikaela.
Bangun, jika bangun kita mungkin bisa menikah. Ferdinand tersenyum getir. Dilihatnya kelopak mata Mikaela mulai bergerak-gerak. Anak nakal. Syukurlah, gumam Ferdinand ketika bisa melihat sorot mata itu lagi. Kelopak mata Mikaela perlahan bergerak-gerak, mengerjap dan terbuka perlahan, tanda bahwa gadis itu telah bangun setelah pingsan berjam-jam lamanya. Ferdinand lantas memanggil keponakannya itu. Ia lega karena Mika sudah sadar. Ditatapnya Mika dengan sayang. Ya, karena dia sudah memutuskan antara Sandra dan Mikaela, ia pilih gadis tersebut. Mika, panggil Ferdinand dengan suaranya yang lembut. Ia usap pipi Mika yang hangat. Ada beberapa memar di bagian wajah gadis tersebut, membuat Ferdinand kini menatapnya sendu. Sementara itu, saat dipanggil sang paman, Mikaela hanya diam, kemudian membuang muka. Sepertinya ia masih merajuk. Apa dia masih marah? Batin Ferdinand yang melihat sikap Mikaela yang jadi dingin. Padahal anak itu selalu merajuk. Jika sakit pasti akan tambah manja. Tapi apa sekarang? Mika terlihat sedikit berbeda. "Mika, kamu baik-baik saja kan?" tanya Ferdinand lagi dengan nada khawatir. Mika masih melengos, hatinya masih sakit. Ia merasa sudah ditipu oleh dua orang sekaligus. Ia merasa dikhianati. "Om panggil dokter dulu," pamit Ferdinand karena Mika hanya diam saja. Buru-buru Ferdinand beranjak. Ia akan memanggil dokter. Dan begitu pamannya menghilang dari ruangan, Mika menghela nafas panjang. Ia menatap langit-langit kamar dengan lesu. Ada gurat kesedihan di wajahnya yang terluka. "Apa aku tadi hanya bermimpi?" batin Mika yang sempat mendengar ucapan pamannya itu tentang hal yang cukup membuatnya terkejut, yaitu tentang sebuah pernikahan. "Pasti aku tadi mimpi." "Ya ampun, mimpi model apa itu?" gerutunya. Sesaat kemudian pamannya tiba. Klek! Mika pura-pura dingin kembali saat melihat Ferdinand masuk. Di belakang pamannya itu ada satu dokter dan juga perawat yang ikut masuk ke dalam. Dokter dengan jas putih yang sangat pas itu kemudian mengeluarkan senter kecil. Ia periksa mata, mulut, dan anggota tubuh yang lain. "Istirahat yang banyak ya," kata dokter kemudian menulis di catatan yang tadi dibawa oleh perawat yang masuk bersamanya. "Bagaimana Mika, Dok?" sela Ferdinand yang khawatir. Itu semua karena Mika terus saja diam, tidak mau bicara sama sekali, padahal Mika kan lagi ngambek. "Sejauh ini tidak perlu khawatir, nanti akan kami lakukan cek secara menyeluruh. Pak Ferdi tenang saja." Dokter menepuk pundak Ferdinand. "Terima kasih banyak, Dok." Ferdinand mengangguk paham. Karena sang dokter harus memeriksa pasien yang lain, dokter pun pamit untuk undur diri. "Saya permisi, Pak." Dokter pun berlalu, diikuti oleh perawat yang mengekor di belakangnya. "Baik, terima kasih banyak, Dok." Ferdinand mengantar sampai pintu. Saat ia berbalik dan kembali, dilihatnya Mika masih membuang muka. Gadis itu tidak mau menatapnya. Tap, tap, tap. Derap langkah Ferdinand menggema karena memang suasana sangat sepi. Pria itu kemudian menarik kursi berkaki besi dan duduk di sebelah ranjang. "Kamu masih marah sama Om?" tanya Ferdinand. Mika masih mengunci rapat mulutnya. Ia yang selama ini cerewet mendadak pelit bicara. "Om minta maaf kalau selama ini salah," sambung Ferdinand. Meskipun Ferdinand merendah, Mika tetap pada pendirian, membisu diam 1000 bahasa. Lama-lama Ferdinand jadi kesal sendiri. Ia langsung menyentuh bahu Mika.
Mika, Om lagi bicara sama kamu. Mika menepis lengan Ferdinand dengan sebelah tangannya yang tidak diinfus. Om, Mika capek, ngantuk, bisa tinggalkan Mika sendiri. Mika jadi super jutek pada pamannya sendiri. Mika, ucap Ferdinand heran dengan tingkah Mikaela sang keponakan. Oke, kamu marah, Om akan jelasin, tambah Ferdinand. Mika nggak mau dengar apapun. Mika menggeleng keras. Ia mengulang kata yang sama berkali-kali. Tidak mau mendengar penjelasan dari sang paman. Ferdinand jelas panik. Ia khawatir Mika kenapa-kenapa. Mika, tenang Mika. Om keluar, Mika nggak mau lihat Om. Teriak Mika. Sebenarnya ia takut kalau Ferdinand bilang pria itu punya hubungan khusus dengan Sandra. Diusir Mikaela, jelas Ferdinand tidak mau. Ia cemas pada kondisi Mika. Bagaimana mungkin dia mau meninggalkan gadis itu sendirian?